Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Randani. Saya berasal dari Latsar Provinsi Jabar, Angkatan 3, Kelompok 1. Kali ini saya ingin membahas mengenai ASN Cerdas Pelayanan Cepat untuk Kemajuan Bangsa di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penata Ruang demi tercapainya Jabar Istimewa. PTD Pengelolaan Jalan Jembatan Wilayah 1 memiliki tugas pokok, yaitu menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan jalan dan jembatan wilayah 1 meliputi pembangunan dan pemeliharaan. Tugas pokoknya antara lain kajian teknis, yaitu penyelenggaraan pengkajian bahan dan kebijakan teknis pengelolaan jalan dan jembatan wilayah pelayanan 1. Lalu ada juga pemeliharaan pembangunan, yaitu penyelenggaraan jalan dan jembatan wilayah 1 meliputi pembangunan dan pemeliharaan. Lalu ada penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Struktur organisasi UPTD wilayah pelayanan jalan jembatan 1 yaitu dikepalai oleh Kepala UPTD, lalu ada seksi pemeliharaan membawahi 5 KSPPJ, lalu ada seksi pembangunan membawahi PPK, dan juga ada tata usaha. Wilayah penanganan UPTD pengelolaan jalan jembatan wilayah 1 yaitu mencakup Kota Depok dengan panjang ruas jalan sepanjang 11 km, lalu Kota Bogor sepanjang 12 km, Kabupaten Bogor sepanjang 131 km, Kota Bekasi sepanjang 21 km, Kabupaten Bekasi sepanjang 31 km, Kabupaten Cianjur sepanjang 186 km. Jumlah jembatan ada 175 unit dan panjang jembatan total ada 2.367 meter. Pemeliharaan. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, seksi pemeliharaan memiliki fungsi, yaitu pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pemeliharaan. Contohnya, mengumpulkan data dan inventarisasi kondisi jalan dan jembatan, dan juga analisis kebutuhan pemeliharaan. Lalu, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi pemeliharaan, yaitu pengumpulan data hasil pemeliharaan, evaluasi pelaksanaan pekerjaan, analisis kinerja pemeliharaan, penyampaian laporan, dan tindak lanjut. Lalu, ada pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan. Mencakup dua aspek, yaitu pemeliharaan jalan dan pemeliharaan jembatan, seperti pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, pemeliharaan darurat, serta untuk pemeliharaan jembatannya ada pembersihan permukaan saluran air, pengecekan dan pengencangan baut, perbaikan lapisan perasan di lantai jembatan, penggantian papan lantai kayu, dan perbaikan atau pengecekan struktur baja untuk mencegah korosi. Seksi pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pembangunan, meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan, serta rehabilitasi jalan dan jembatan. Fungsi seksi pembangunan antara lain pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan, meliputi pengumpulan data dan inventarisasi kondisi jalan dan jembatan, analisis kebutuhan dan kelayakan. Lalu, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan mencakup mulai perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, serta serah terima pemeliharaan awal. Lalu ada juga pelaksanaan dan evaluasi pelaporan seksi pembangunan, yaitu mengumpulkan data dari hasil pembangunan, evaluasi pelaksanaan pekerjaan, analisis kinerja, pelaksanaan pembangunan, penyampaian laporan, dan tindak lanjut. Digitalisasi di lingkup Bina Marga. Ada beberapa platform aplikasi di Dinas Bina Marga, yaitu platform Kalikuat sebagai dashboard monitoring pekerjaan, bank data penyedia jasa konsultan, serta sarana manajemen paket pekerjaan. Lalu ada Teman Jabar, yaitu website interaktif Bina Marga dan Penata Ruang Provinsi Jawa Barat sebagai sarana pengaduan integrasi kepada aplikasi Sapa Warga. Untuk pengaplikasiannya, berdasarkan observasi selama 2-3 bulan bekerja, pemanfaatan digital di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penata Ruang belum optimal karena adanya timbang tindih form yang tidak fleksibel. Tugas dan fungsi penata kelola jalan jembatan. Sebagai pelaksana teknis fungsional infrastruktur, yaitu untuk melakukan seluruh kegiatan rangkaian pekerjaan mulai dari perencanaan hingga pembinaan jalan dan jembatan, antara lain yaitu perencanaan, menyusun rencana umum teknis jalan atau jembatan, data, desain, biaya dan jadwal kerja,
Lalu pelaksanaan, mengawal pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur. Lalu pengawasan, memantau kualitas keselamatan dan kesesuaian pekerjaan di lapangan. Pembinaan, memberikan arahan teknis, menyusun SOP, dan memastikan standar dipenuhi. Lalu evaluasi, mengevaluasi hasil pekerjaan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Transformasi Smart ASN. Dalam pengaplikasian sehari-hari di era sekarang, kita sangat perlu untuk mengaplikasikan fitur digitalisasi untuk memperoleh efisiensi pekerjaan. Contohnya, dengan membuat laporan dan dokumen secara digital dan terintegrasi, membiasakan komunikasi kerja melalui platform digital seperti email, Zoom, spreadsheet, Cloud, dan lain-lain, serta pengoptimalisasian aplikasi untuk pelayanan. Kita harus mengoptimalisasi penggunaan aplikasi yang tersedia seperti Teman Jabar, Talipwat, dan Sapa Warga. Perlunya sosialisasi digital. Perlunya ada platform resmi untuk memberikan update perkembangan infrastruktur di Jawa Barat. Lalu kita juga harus akan skill digital, itu aktif mengikuti kegiatan pelatihan mengenai perkembangan digital untuk meningkatkan pelayanan publik. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan, menjadi ASN tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga harus berinovasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Memanfaatkan teknologi secara optimal akan mempercepat proses kerja, meningkatkan efisiensi, dan menjadikan ASN agen perubahan yang mendorong terwujudnya pemerintahan modern dan responsif, serta menjadikan Jawa Barat istimewa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.